Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong saya. Ini saya katakan ini pengadilan sesat ya. Ya. Jadi saya sangat beruntung sekali ya bisa hadir dalam forum ini dan bersilaturahmi dengan para pengacara, dengan jaksa, dengan hakim, dan saya yakin insya Allah ya dengan kesaksian ini ya saya meyakini bahwa pikiran dan perasaan mereka akan terbuka ya. Amin. Mana yang harus dibenarkan dan mana yang harus disalahkan ya. Insya Allah melalui forum ini keadilan akan segera tegak ya. Itu yang saya rasakan suasana batin sekarang ini. Ya doakan saja ya supaya mereka cepat menyadari ya bahwa mereka salah alamat ya. Itu ya. Itu Bang Edi Mulyadi itu bukan sedang bertutur dengan mereka ya gitu. Jadi mereka perlu disantuni, perlu dikasihani ya, perlu disadarkan gitu. Mereka salah alamat. Karena tuturan Pak Edi Mulyadi itu ditujukan kepada pemerintah yang memang ya merencanakan untuk memindahkan IKN ya. Itu petuturnya itu, lawan tuturnya itu ya, bukan. Sehingga kalau toh ini dipermasalahkan, yang harus melaporkan, yang harus memperkarakan ini adalah pihak pemerintah. Dan ini juga secara prosedural itu sudah ini ganjil dan berlawanan secara hukum ya. Ini adalah pelanggaran profesi ya. Ini wilayah profesi jurnalistik. Itu ya. Jadi pengadilan pertama untuk fenomena kemungkinan terjadinya pelanggaran praktek jurnalis itu melalui sidang kode etik ya. Nah, dari sidang kode etik di Dewan Pers itulah kemudian baru bisa berlanjut kalau ada potensi kemungkinan ya unsur pidananya. Itu semua ya dunia profesional seperti gitu ya. Apa yang terjadi di Mabes Polri itu sudah betul ya. Itu melalui sidang kode etik dulu ya. Baru dari situ nah ini diloncati itu gitu ya. Jadi makanya saya tadi usulkan ya proses peradilan ini harus segera dihentikan ya demi hukum ya, seperti itu. Sekali lagi Prof, itu tadi pernyataan bahwa sidang kali ini adalah sidang sesat. Apakah betul atau dicabut itu pernyataannya Prof? Ya betul itu. Ini sidang sesat, kesesatan prosedur itu dan kesalahan alamat ya. Itu ya. Karena pihak pelapor itu harus betul-betul pihak yang dirugikan secara material ya. Dan harus dibawa ke persidangan kerugian material itu undang-undang ITE yang berlaku di kita dengan kesepakatan antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan Kemeninfo ya. Jadi secara prosedur ini keliru ya itu. Dan pelapornya juga itu tidak proporsional ya. Tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan itu. Prof, saya nambah lagi. Prof kan tadi bilang bahwa aksi reaksi itu ada yang bisa murni, genuine, ada yang di by design. Iya. Nah ini kan masuk dalam ranah kajian linguistik forensik. Iya. Kalau ternyata tadi memang majelis mengatakan yang orisinal ya. Kalau sekarang pertanyaan saya yang kedua. Iya. Kalau ternyata itu memang by design, ini gimana? Itu bisa dituntut ya. Jadi ya gitu. Aspirasi respon yang didesain itu pasti ada kepentingan. Itu biasa terjadi di dunia politik ya. Seperti itu dalam kasus-kasus terdahulu baik dalam skala nasional maupun global gitu. Respon publik yang by design itu sering terjadi di
panggung politik itu Yang dengan dituntut siapa, Prof? apanya? Yang dituntut siapa? Ya pihak-pihak yang secara politik berbeda ya. Ini kan untuk kepentingan seperti Tapi kan itu. susah membuktikannya, Pak, seperti kata Melalui tadi. teknologi digital itu mudah dilacak ya. Bagaimana sebuah opini didesain atau itu saya sudah melakukan penelitian ya tentang kasus terorisme, itu disertasi saya. Itu respon itu bisa didesain mendukung, bisa didesain menolak atau bisa didesain ambigu. Ya. Itu ya. Itu memungkinkan dengan teknologi virtual sekarang itu ya. Dan bisa dikelompokkan gitu ya, tuturan-tuturan yang natural itu dan tuturan-tuturan yang memang direkayasa ya. Itu salah satunya adalah tuturan copy paste misalnya, itu rekayasa ya. Itu. Dan itu adalah ya by design itu gitu ya. Jadi ada ininya, plagiarisme itu ya. Nah, saya nambahin dikit nih tadi ya, dari kesaksian ahli tadi. Jadi sebuah kata kalimat itu baru bermakna jika memenuhi unsur-unsur. Pertama siapa penuturnya. Kemudian siapa tujuannya penuturnya. Kemudian konteksnya apa, kan gitu kan? Nah, seperti kata ahli tadi bahwa ketika saya bicara dalam forumnya KPAU itu adalah berupa kritik kepada pemerintah. Jadi sasarannya IKN bukan Kalimantannya, apalagi warga Kalimantan suku ini itu nggak ada ya. Satu, yang kedua, jadi itu tujuannya kepada kritik pada pemerintah. Tadi Prof Aceng untuk diketahui publik, makanya dipublikasi. Nah, walaupun pada saksi sebelumnya itu provokasi, tapi Prof Aceng mengatakan bahwa provokasi tidak selalu negatif. Tadi Prof provokasi itu bisa negatif, bisa positif. Tadi beliau mengatakan saya memprovokasi anak saya supaya rajin belajar, bahkan dengan ancaman, kan begitu kan? Nah, kalau provokasi saya kemudian berhasil tanda kutip tadi menyadarkan masyarakat Kalimantan, itu positif bahwa mereka dieksploitasi dan sebagainya seterusnya. Nah, tapi yang menarik di menjelang akhir sidang tadi, kalau ada si A bertanya kepada si B, sudah makan belum? Yang jawab si C, sudah atau belum? Itu aneh. Nah, pada konteks ini, ketika saya menuturkan hal ini sebagai kritik pada pemerintah, kenapa kelompok lain yang sewot? Ya, itulah persoalannya, keganjilannya perkara. Ya, terakhir Bang Kadir, bagaimana? Jadi gini, Hasil dari hasil pemeriksaan saksi ini yang pertama bahwa unsur ya undang-undang IT tidak terpenuhi. Jadi jelas itu udah tidak memenuhi unsur delik dari undang-undang IT itu tadi. Nah, yang kedua, ini harus melalui kepada Dewan Etik, Dewan Pers, di mana dilakukan oleh Dewan Pers. Jadi Bang Edi Mulyadi ini harus diadili dulu di Dewan Pers, baru bisa diadili ke proses pidana ini. Kalau ada unsur pidananya, kalau ada unsur pidananya, Dewan Etik bisa menunjukkan ada aspek pidananya, karena tidak berwenang Dewan Etik mengadili wilayah pidananya. Nah, yang ketiga bahwa peradilan ini penuh rekayasa dari pihak kepolisian. Jelas sekali itu. Rekayasa dari pihak kepolisian yang merekayasa mendesain ini. Dan ini terbukti di kasus Sambo ya. Sambo ini akan membuktikan bahwa kejahatan di Mabes Polri itu sudah jelas-jelas selama ini banyak. Selalu merekayasa, menindas Islam, menindas orang Islam yang kritis terhadap pemerintah. Itu aja. Terima kasih.